let's talk about. Mari kita bicara tentang beberapa makanan yang dapat menyembuhkan penyakit. Jadi sebagai seorang ilmuwan sekarang, apa yang baik tentang sains adalah bahwa itu adalah kebenaran. Dan kita mengikuti kebenaran kemanapun ia pergi. Dan pada dasarnya rute yang saya ambil adalah ada banyak penelitian yang mengarah pada penemuan obat-obatan baru oleh industri biotek farmasi. Saya pernah ke sana, melakukan itu, masih terlibat dengan itu sebenarnya. Dan itu karena kita memiliki lebih banyak orang sakit yang membutuhkan perawatan yang lebih baik. Jadi itu berharga dengan sendirinya. Itu tidak salah satu. Saya tentu saja bukan salah satu dari para dokter yang telah menolak biomedis barat. Sangat penting ketika Anda sakit untuk membantu menyelamatkan nyawa. Di sisi lain, yang saya sadari adalah bahwa ada peluang yang hilang. Dan kesempatan itulah yang diketahui semua orang secara intuitif, yaitu bahwa hal-hal yang kita masukkan ke dalam tubuh kita dapat memengaruhi tubuh kita dan itu memengaruhi diri kita sendiri. Dan makanan sebagai obat sebenarnya bukan konsep baru. Ini konsep lama. Jika Anda menggunakan budaya lain, apakah Anda berada di Eropa atau Anda orang Asia, masyarakat adat dari seluruh dunia, mereka melihat makanan sebagai bagian dari kartu skor pemeliharaan kesehatan mereka, dan mereka memandang makanan sebagai zat yang berharga. Mereka tidak hanya makan untuk bertahan hidup. Mereka makan karena mereka melakukan sesuatu yang baik untuk diri mereka sendiri. Kami telah kehilangan sedikit dari itu. Dan penelitian di baliknya benar-benar memunculkan kembali ini dengan cara baru yang saya pikir kita semua bisa tertinggal. Yang, pada kenyataannya, ini bukan hanya tentang makanan. Ini tentang bagaimana tubuh kita merespons makanan. Bagaimana tubuh kita melindungi kesehatannya. Dan itulah yang dimaksud dengan sistem pertahanan kesehatan. Itu benar. Saya ingat bepergian sekali di Hong Kong dan saya pergi makan malam dengan orang ini. Saya pikir itu adalah bagian dari Merrill Lynch. Saya memberikan ceramah dan kami memiliki makanan yang luar biasa ini. Dan semua yang ada di makanan itu adalah obat, sengaja untuk menjadi obat. Dan saya menulis artikel tentang itu yang disebut Eating Your Medicine. Makanan adalah farmakologi. Dan kemudian saya memeriksa semua hidangan yang kami miliki dan saya melakukan penelitian. Dan saya seperti, ya, kacang melakukan ini dan hal ini melakukan itu. Dan itu adalah jenis pengalaman yang luar biasa karena saya menyadari bahwa dalam budaya ini, kami tidak memikirkan makanan seperti itu, namun itu adalah dasar untuk menciptakan kesehatan. Nah, itu sebabnya saya menulis makan untuk membasmi penyakit. Sebabnya saya menjelaskan ilmu di balik berbagai hal. Saya benar-benar meletakkan lebih dari 200 makanan berbeda yang sebenarnya beberapa di antaranya adalah kesenangan orang banyak yang nyata atau hal-hal yang sebenarnya kita ketahui yang didukung oleh sains dan kemudian mencari tahu bagaimana Anda dapat memasukkannya, karena, pada kenyataannya, menjadi wajar untuk memilih hal-hal yang baik untuk Anda. Ini adalah sesuatu yang telah hilang dari kita yang dapat kita kembalikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bagi saya, ketika saya pergi makan atau ketika saya menyiapkan makanan, itulah yang saya lakukan. Saya sebenarnya mengumpulkan hal-hal yang saya tahu baik untuk saya. Benar sekali, itu sebabnya acara ini disebut Doctor's Pharmacy, dengan FFARMACY karena disitulah Anda mendapatkan obat-obatan Anda. Saya pergi ke toko obat, yang merupakan toko kelontong, dan disitulah saya menemukan semua obat. Dan saya benar-benar tidak tahu sebanyak mungkin tentang ini, karena meskipun saya telah melakukannya untuk waktu yang lama, tetapi saya melihat semua sayuran dan semua makanan sekarang. Saya tidak tahu kerang silet yang akan kita bahas yang sangat bermanfaat. Saya mencintai mereka. Tetapi Anda akan mengetahui makanan apa saja yang memiliki berbagai komponen yang dapat mengaktifkan kesehatan dan bagaimana Anda makan lebih banyak dari hal-hal itu. Ya. Saya pikir ini tentang memiliki pengetahuan dan kemudian membuat sifat kedua, benarkah? Jadi ketika kita memanaskan sesuatu di atas kompor, kita tahu itu akan menjadi panas. Kami tidak membakar diri kami sendiri. Jadi kita justru menghindari perilaku tertentu.
Ketika kita pergi ke matahari, kita tahu harus memakai sunblock. Itu menjadi sifat kedua. Saya pikir makanan sebagai obat adalah sesuatu yang bisa menjadi sifat kedua. Anda harus dihadapkan pada informasi dasar, dan sains itu penting karena itulah yang membuatnya nyata. Tetapi pada akhirnya, ini adalah sesuatu yang harus diajarkan oleh guru sekolah kepada anak-anak, bahwa pelatih harus mengajar atlet, bahwa dokter harus memberitahu pasien, dan saya pikir anggota keluarga harus berbagi di antara mereka sendiri. Ini adalah jenis percakapan yang seharusnya terjadi di setiap makan liburan, di setiap halaman sekolah. Dan saya pikir itu tidak terlalu asing. Ini diinformasikan oleh sains, dan kita semua bisa melakukannya. Itu benar. Hal lain yang saya dengar Anda katakan adalah pada konferensi ini adalah Anda menunjukkan segenap seputar imunoterapi. Bagi Anda yang tahu apa itu, imunoterapi pada dasarnya adalah cara untuk dapatkan kanker dengan mengaktifkan sistem kekebalan tubuh Anda. Daripada memberikan racun atau memotongnya atau membakarnya, Anda benar-benar memberikan sesuatu yang akan membantu sistem kekebalan tubuh Anda masuk ke gigi dan menjadi seperti pacman dan memakan kanker. Dan Anda sempat menunjukkan siapa yang akan memikirkan hal ini. Tetapi Anda menunjukkan bahwa orang-orang yang menanggapi imunoterapi ini dapat menghapus kanker. Sebenarnya memiliki jenis bakteri tertentu dalam mikrobioma mereka, di usus mereka, yang membuat mereka merespons untuk imunoterapi ini, sedangkan mereka tidak benar-benar mati. Bakteri ini disebut Akkermansia. Ini adalah salah satu dari ribuan dan ribuan spesies serangga di usus Anda. Dan Anda berbagi cerita tentang ibumu yang memiliki kanker endometrium metastasis, yang diobati dengan imunoterapi dan berhasil, tetapi Anda menambahkan hal-hal tertentu ke dalam perawatan untuk memastikan bahwa akromansianya baik, seperti delima dan cranberry dan polifenol ini, yang berasal dari makanan yang tampaknya menjadi petani kuat dari serangga besar ini di Anda. Jadi bagaimana kita mulai mengintegrasikan ide-ide ini ke dalam bagaimana kita mengobati penyakit? Apakah kita memberi semua orang seperti smoothie dengan semua hal ini di dalamnya dan membantu mereka dengan imunoterapi mereka? Ya, baiklah, mari kita mundur selangkah untuk mengatakan pertama-tama, tubuh kita bekerja keras setiap hari sejak kita dilahirkan hingga nafas terakhir kita untuk menjaga kesehatan kita. Dan sistem pertahanan ini, dan saya telah mengidentifikasi 5 di antaranya dalam buku saya, adalah sel induk angiogenesis, mikrobioma kita, kemampuan kita untuk DNA kita untuk melindungi tubuh kita, melindungi dirinya sendiri dan tubuh kita serta kesehatan kita dan kekebalan kita. Dan semua sistem pertahanan ini bekerja sama secara bersamaan. Mereka seperti pasukan keamanan kita di tubuh kita. Mereka berpatroli, mereka mengawasi dan memastikan semua aman di dalam, dan semuanya berfungsi dengan lancar. Dan ketika Anda memiliki penyakit seperti kanker, misalnya, atau penyakit jantung, atau diabetes, atau Alzheimer, atau obesitas. Tapi khusus untuk kanker, itu benar-benar ada beberapa jenis jahat menyelinap masuk. Dan mereka menemukan cara untuk menyiasati pasukan keamanan. Ini seperti TSA membiarkan seseorang lewat, dan sekarang kita harus mencoba mengejarnya. Jadi di masa lalu untuk kanker, yang biasa kita lakukan hanyalah mengatakan, baiklah, mari kita minum obat seperti kemoterapi dan menghapusnya. Dan itu adalah pendekatan instrumen tumpul dengan mencoba mengambil sesuatu yang beracun untuk membunuh sesuatu yang ingin Anda bunuh. Omong-omong, Anda semua juga diracuni. Ya, itu benar. Dan pada dasarnya, ini adalah pendekatan beracun untuk sesuatu aktor yang jahat, tetapi kami tidak ingin meracuni seluruhnya. Kami sekarang telah berubah pikiran tentang hal ini, dan inilah yang membuat hal yang mustahil menjadi mungkin. Kami telah menyadari bahwa ini bukan tentang obat-obatan yang membunuh kanker. Ini tentang tubuh kita merawat dirinya sendiri dan memusnahkan kanker-kanker itu. Jadi imunoterapi, yang baru saja Anda kemukakan, adalah pendekatan yang sama sekali baru untuk meningkatkan pertahanan tubuh kita sendiri. Kami tidak menggunakan obat-obatan untuk membunuh kanker. Kami mengizinkan tubuh kami memberikan obat-obatan yang memungkinkan tubuh kami untuk membunuh kanker sehingga sistem kekebalan tubuh kami dapat memulihkan tubuh dari penyakit dan kembali ke kesehatan.
Itulah yang selalu kami impikan. Dan itu ada di sini. Tapi inilah masalahnya. Hanya sekitar 20% orang yang benar-benar memiliki respons luar biasa terhadap imunoterapi. Terkadang sedikit lebih sedikit, terkadang sedikit lebih banyak, tetapi responsnya, ketika itu terjadi adalah apa yang kita inginkan dramatis. Seperti ibumu. Ibuku menderita kanker, dan dalam 30 hari, dia tidak menderita kanker, oke? Dan tidak pernah menjalani kemoterapi. Apa yang membuat perbedaan antara seseorang yang merespons seperti itu dan yang tidak menanggapi seperti itu? Benar. Itulah salah satu misteri di luar sana. Dan disinilah kita perlu mempertimbangkan lebih dari tes laboratorium tipikal yang dijalankan dokter. Kita perlu berpikir lebih holistik. Dan salah satu hal yang kita ketahui adalah bahwa mikrobioma kita, bakteri usus sehat kita, berkomunikasi, berbicara dengan sistem kekebalan tubuh kita. Dan kita membutuhkan bakteri usus kita untuk membantu melatih sistem kekebalan tubuh kita untuk melakukan hal yang benar, termasuk terkena kanker. Jadi penelitian yang dilakukan oleh rekan saya, Dr. Lawrence S. Deep Vokal, dia ada di Paris. Dia adalah seorang ahli imunologi yang bekerja dengan pasien kanker. Dia melihat 249 pasien kanker yang menerima terapi kekebalan dan memisahkan mereka menjadi orang-orang yang merespons versus orang-orang yang tidak merespons. Omong-omong, ini diterbitkan dalam jurnal Science, yang merupakan salah satu jurnal paling bergengsi. Dan apa yang dia temukan adalah bahwa perbedaan antara orang-orang yang merespons dan tidak menanggapi satu bakteri tidak dapat dipercaya. Akromansia, kan? Itu tidak mudah. Anda mungkin bisa mengambil beberapa probiotik dengan Akromansia, kecuali bahwa Anda tidak ada probiotik Akkermansia. Tetapi Anda bisa memberi mereka makan. Tapi Anda bisa memberinya makan, dan Anda benar-benar dapat mengubah usus Anda untuk membuat tubuh Anda tumbuh Akromansia. Dan cara untuk melakukan ini adalah makanan sebagai solusi obat. Jadi, ternyata buah delima dan cranberry sebenarnya memiliki lacetanin, tetapi terutama buah delima, dan bahan kimia alami dalam jus delima. Dan apa yang telah ditunjukkan adalah bahwa hanya satu cangkir 8 ons jus delima asli. Bukan rasa buatan. Dan selama 1 atau 2 minggu. Akan benar-benar membantu mengubah bagian dalam usus kita sehingga bakteri suka tumbuh. Bakteri itu tumbuh di lapisan usus. Pembicaraan tentang sistem kekebalan tubuh. Dan itu membuat imunoterapi kanker bekerja lebih baik. Iya, dan ada hal-hal lain juga. Seperti yang Anda katakan, cranberry dan teh hijau. Banyak hal yang benar-benar dapat memberi makan mikrobioma kita. Jadi makanan nabati. Saya pikir itu sepenuhnya diterima sekarang. Tidak ditantang bahwa nutrisi nabati sebenarnya adalah pendekatan yang sehat untuk hidup. Anda perlu memakan lebih banyak tanaman. Benar. Tetapi kita tidak hanya memberi makan diri kita saja, tetapi memberi makan bakteri kita juga. Benar. Jadi kita memberi makan 37 triliun bakteri dalam tubuh kita. Dan setelah kita mengekstrak semua hal yang kita butuhkan di sisi manusia, kita akan pergi. Sisa makanan untuk bakteri. Dan ini seratnya, ini bioaktifnya. Dan yang menakjubkan adalah bakteri kita dapat mengambil sebagian dari serat ini dan mereka mencernanya. Jadi ini seperti memberi pematung balok kayu dan berkata, lakukan sesuatu dengannya. Jadi bakteri, mikrobioma usus kita, mengambil balok kayu itu dan mulai membuat patung. Ada hal-hal seperti ini yang disebut asam lemak rantai pendek atau perancah yang dibuat oleh mikrobioma kita. Dan ternyata asam lemak rantai pendek ini, partikel-partikel kecil-kecil yang mereka buat dari makanan kita yang kita beri makan mereka. Seperti lemak yang memicu lapisan usus. Mereka melakukan itu. Mereka antiinflamasi, mereka meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Mereka membantu mengatur gula darah kita.
Mereka menurunkan kolesterol kita. Mereka juga menekan risiko kanker dan mereka mencegah pembuluh darah tumbuh menjadi kanker juga. Semua diikat menjadi satu. Dan inilah, pada akhirnya, mengapa kita perlu menganggap serius makanan kita. Pada dasarnya, Anda menulis sedikit tentang bagaimana mikrobioma memainkan peran dalam autisme dan fungsi kognitif. Dan saya ingat baru-baru ini melihat sebuah penelitian di mana ada yang tidak dapat dicerna. Hal-hal dalam ASI yang manusia tidak dapat mencerna oligosakarida, dan mereka memberi makan bakteri baik dan bayi untuk mengembangkannya. Formula tidak memiliki hal-hal itu. Dan anak-anak yang telah menyusui memiliki tingkat tinggi yang disebut butirat, yang merupakan salah satu asam lemak rantai pendek yang benar-benar mematikan gen kanker usus besar dan merupakan antiinflamasi penting yang luar biasa dan mengatur kesehatan usus. Sedangkan formula lain yang diberi makan anak-anak memiliki sesuatu yang disebut asam proprioat, salah satu dari lemak rantai pendek ini. Tapi sebenarnya itu dalam model hewan dapat menyebabkan autisme. Nah, pada akhirnya, kita hanya berada di permukaan mengungkap misteri kesehatan. Dan saya pikir itulah jenis kerendahan hati dan keajaiban yang perlu kita semua miliki, yaitu kita tahu sedikit tentang penyakit yang berbeda, tetapi kita hanya berada di perbatasan baru dalam memahami kesehatan kita. Maksud saya, Anda telah bekerja di bidang ini untuk sementara waktu. Anda sangat mendalaminya. Dan apa yang saya lihat dari ujung meja saya adalah bahwa kita dapat mulai mengupas kembali lapisan bawang. Jadi ini semua tentang keseimbangan. Lebih banyak jika tidak lebih. Anda membutuhkan jumlah yang tepat.